Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam bab man adza jarahu hatta yakhruj. Bab orang yang mengganggu tetangganya sampai dia keluar. Bab orang yang mengganggu tetangganya sampai dia keluar. Keluar di sini maksudnya bisa bermakna dia berpindah tempat, pindah rumah atau nyari rumah lain. Karena saking tidak betahnya dia tinggal di tempatnya disebabkan oleh gangguan tetangganya. Tetangganya terus mengganggunya sampai dia pindah rumah. Atau bisa juga dengan makna dia keluar, yakni mencari ketenangan selama beberapa hari di luar. Ya, karena mungkin tetangganya yang berisik hingga larut malam, tetangganya yang musik-musikan misalnya sampai larut malam atau yang semisalnya, maka dia keluar untuk beberapa hari sampai kondisi lebih tenang. Ini makna dari bab ini, bab orang yang mengganggu tetangganya sampai dia keluar. Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu athar dari ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Thauban radhiyallahu an. Sebagaimana hal ini didengarkan oleh Abu Amir Al-Himsi. Beliau mengatakan kana Thaubanu yaqulu, bahwa dahulu Thauban sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayamin fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musaramah illa halaka jami'an wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dhalika ala ay yakhruja min manzilihi illa halak. Jadi sahabat Nabi yang bernama Thauban radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, ma min rajulaini, tidaklah ada dua orang yatasaramani, yang kedua orang ini saling mendiamkan satu sama lain, saling memboikot satu sama lain. Ini karena terlibat masalah, cekcok dan yang semisalnya. Dua orang ini akhirnya tidak saling bertegur sapa.
fawqa thalathati ayamin, dan itu terjadi lebih dari 3 hari. Fayahliku ahaduhuma, maka meninggallah salah satu dari keduanya. Famata, atau meninggal kedua-duanya. Ini keduanya meninggal dunia. Wa huma ala dzalika minal musaramah, dalam keadaan mereka masih dalam permusuhan mereka, saling mendiamkan, saling memboikot, saling menghajar antara satu dengan yang lainnya. Illa halaka jami'an, melainkan keduanya akan binasa. Binasa di dunia maupun di akhirat. Wa ma min jarin, dan tidaklah ada seseorang yadlimu jarahu, yang menzalimi tetangganya, wa yaqharuhu, mengganggunya, hatta yahmilahu dzalika ala ay yakhruja min manzilihi, hingga hal tersebut menyebabkan tetangganya itu keluar dari rumahnya. Illa halaka, melainkan orang yang mengganggu tersebut akan binasa. Ini athar sanadnya sahih, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Nah, maka hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita ada 2 perbuatan yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan hukuman, baik hukuman yang segera di dunia atau hukuman yang bakalan dia dapatkan di akhirat. Perbuatan yang pertama adalah al-musaramah, yakni saling mendiamkan, tidak bertegur sapa antara satu muslim dengan muslim lainnya. Terjadi cekcok di antara mereka sehingga saling membelakangi satu sama lain. Di mana seseorang itu misalnya dia memboikot saudaranya atau tetangganya, mendiamkannya lebih dari 3 hari karena urusan dunia atau karena urusan pribadi berkaitan dengan harta, permusuhan, dan selain daripada itu yang bukan kaitannya dengan agama. Dia boikot selama lebih dari 3 hari. Kemudian ternyata salah satu dari mereka meninggal dunia, maka Allah akan timpakan hukuman baik kepada yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Dan kalau kedua-duanya sudah meninggal, maka hukuman itu diratakan untuk mereka berdua. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini bukanlah perkara yang ringan. Perkara ini bukanlah perkara yang sepele. Ini perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Seseorang yang melakukan musaramah, saling memboikot, saling mendiamkan, yang tadinya bertegur sapa, yang tadinya baikan, yang tadinya bagus hubungan mereka, tapi karena satu perkara dari urusan-urusan dunia, maka mereka pun tidak saling bertegur sapa, bahkan membuang muka antara satu dengan yang lainnya, tidak berbicara, bahkan tidak menyalami. Ini ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dan ini kaitannya dengan urusan-urusan dunia atau urusan-urusan pribadi yang berkaitan dengan harta dan semisalnya.
bukan dalam agama Allah. Karena kalau dalam urusan agama, seseorang itu diizinkan untuk memboikot lebih daripada itu. Sebagaimana Nabi pernah memboikot 3 orang sahabatnya itu karena agama. Karena kan mereka tidak atau absen dari perang Tabuk, diboikot oleh Nabi 50 hari 50 malam. Nah, itu karena agama, itu dibolehkan. Tapi kalau karena urusan dunia saja, ya, bukan ada kaitannya dengan agama, maka diizinkan sampai 3 hari saja. Lebih dari 3 hari pemboikotan, maka masuk dalam ancaman hadis ini. Nah, makanya terkait dengan asar ini, ya, ada riwayat yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling, membuang muka, tidak tegur sapa, tidak menyalami. Tidak halal, kata Nabi, seorang muslim berbuat seperti itu kepada saudaranya. Wa khairuhuma, dan yang terbaik dari keduanya, alladzi yabda'u bis salam, adalah yang pertama memulai memberi salam. Mereka yang pertama melakukan perbaikan, memperbaiki hubungan, baik dengan salam, tegur sapa, atau yang semisalnya. Nah, bahkan dalam riwayat Abu Daud ada ancaman ketika dia memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Man hajara akhahu fawqa 3 layalin famata dakhalan nar. Siapa yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk ke dalam neraka. Dia masuk ke dalam neraka. Nah, itu kalau lebih dari 3 hari. Ya, berarti kalau lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari, sebulan. Nah, kalau sampai lebih daripada itu, bahkan sudah sampai setahun, maka ada riwayat yang lain disebutkan hukumannya lebih mengerikan lagi. Dalam hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah bersabda, man hajara akhahu sanatan kaqatlihi. Barang siapa memboikot saudaranya selama setahun, setahun dia boikot, maka kata Nabi, dosanya seperti membunuh saudara tersebut. Dosanya itu seperti membunuh saudara tersebut. Dan membunuh itu dosa besar. Dia boikot setahun, itu dosanya begitu. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Nah, sama dosanya seperti kalau dia bunuh saudaranya dengan sengaja. Dan dosa membunuh itu dosa yang sangat buruk, dosa yang sangat besar, dosa yang sangat mengerikan dalam Islam. Ditempatkan sebagai dosa-dosa yang pertama-tama dari dosa-dosa terbesar di dalam Islam. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita hendaknya seseorang berhati-hati dalam urusan ini. Demikian pula terkait dengan mengganggu tetangga. Iya, dia ganggu tetangganya sampai tetangganya tersebut tidak betah di rumahnya, maka dia pun mencari rumah yang lain.
karena dia tidak tahan lagi dengan gangguan tetangganya. Atau yang lebih ringan dari itu, misalnya tetangganya itu karena tetangganya ini di samping rumahnya membuat keributan, membuat kondisi tidak nyaman, tidak tenang, akhirnya dia pun keluar untuk menenangkan diri sementara waktu. Baru nanti setelah kondisi lebih tenang, baru dia kembali lagi. Nah, yang seperti ini adalah perbuatan dosa, mengganggu seorang muslim, apalagi tetangganya. Ini dosa yang nyata. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, maka sungguh dia telah memikul suatu kedustaan dan dosa yang besar. Menunjukkan itu dari bahagian dosa yang besar. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka hal yang seperti ini tidak boleh untuk terjadi. Dua orang saudara muslim yang tadinya bagus, kemudian mereka pun bermasalah, ya, dan belum selesai masalahnya lebih dari 3 hari, mereka pun masih saling mendiamkan satu sama lain. Harusnya yang sesuai dengan Islam, kalau sudah 3 hari, jangan lebih daripada itu. Kalaupun belum selesai, maka mereka bisa duduk untuk mendiskusikan masalah mereka dan mencari solusi dalam masalah itu. Pihak yang berada dalam kebenaran, maka dia siap memaafkan yang salah, dan pihak yang salah siap mengaku bahwa dirinya bersalah dan ingin meminta maaf. Dan ini tentu dibutuhkan kejujuran dari keduanya, bukan membesarkan ego di dalam diri. Kalau masing-masing dari mereka atau mungkin salah satunya saja memelihara ego di dalam dirinya, maka masalah bisa jadi tidak kunjung selesai, akan terus bertambah dan terus bermasalah. Kenapa? Karena mungkin yang satunya merasa dalam pihak yang benar sehingga dia tidak mau memaafkan. Yang satunya lagi, walaupun dia memang salah, tapi gengsi untuk meminta maaf. Maka hal yang semacam ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Maka dia harus ingat ancaman di dalam hadis Nabi SAW, betapa meruginya orang yang bermasalah, saling memboikot, saling mendiamkan, ya. Ketika dia terus seperti itu, maka dia akan binasa, na'udzubillah. Apalagi kalau hal itu dia bawa mati, sampai meninggalnya masih begitu, maka dia pasti akan binasa. Ini asar dari Thauban ini, beliau sebutkan, walaupun dia mauquf kepada Thauban, tapi sifatnya atau hukumnya marfu kepada Nabi SAW. Karena ini tidak mungkin diucapkan berdasarkan ijtihad sendiri, tapi itu yang beliau dengarkan dari baginda Nabi. Dan memang tadi sudah kita bacakan hadisnya terkait dengan hal tersebut. Nah, orang ini akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Di dunia, yakni saat malaikat melaporkan amalannya. Karena amalan kita itu dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Ketika misalnya ada 2 orang yang lagi bermasalah, ini dalam hadis disebutkan 2 orang, bukan hanya sebatas 2 orang saja. Begitu pula kalau yang lebih besar daripada 3 orang, 5 orang, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Terjadi
masalah di antara mereka, yang sekali lagi masalahnya berkaitan dengan urusan dunia, urusan pribadi. Terus mereka saling memboikot satu sama lain. Maka kalaulah amal mereka nanti dilaporkan kepada Allah, maka Allah berfirman kepada malaikat, "Andira hadaini hatta yastaliha." Abaikan amal dari mereka, abaikan amalan mereka itu, kata Allah. Abaikan amal mereka, jangan dihiraukan. Sampai kapan? Sampai mereka mau berdamai. Lihat. Abaikan amal mereka, kata Allah, sampai mereka mau berdamai, mau berbaikan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi semua amalnya itu, sholatnya, sedekahnya, puasanya, umrohnya, hajinya, dan lainnya, itu tidak dilihat sama Allah. Karena masalah itu, sampai keduanya mau berdamai. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi jangan sampai hanya karena gengsi meminta maaf atau tidak mau memaafkan, akhirnya amal kita tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kita. Sudah capek-capek beramal, malah tidak dilihat sama Allah. Ini di dunia begitu. Di akhirat tentu neraka lebih mengerikan lagi. Tentu neraka lebih mengerikan lagi. Makanya ini dari hal yang wajib kita waspadai. Kalau kita punya masalah dengan seseorang, maka masalah tersebut jangan dibiarkan berlarut-larut sampai lebih dari 3 hari. Kenapa 3 hari? Ini kan menunjukkan kepada kita kalau masih 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini masih belum masuk dalam ancaman. Kalau pemboikotan itu masih dalam sehari, 2 hari, 3 hari, masih belum masuk dalam ancaman. Tapi kalau sudah 4 hari, kan sudah lebih dari 3 hari, maka baru berlaku ancaman ini. Kalau baru sehari, 2 hari, 3 hari belum. Nah, pertanyaannya kenapa 3 hari? Nah, ya disebutkan oleh sebagian ulama, ya 3 hari ini sebagai bentuk dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya kadang kalau bermasalah itu sulit untuk langsung memaafkan. Dia butuh waktu dulu untuk bisa perbaikan. Kalau misalnya ada masalah langsung baik pada hari itu juga, itu masih berat dalam hati. Manusia itu punya sifat begitu. Jadi dispensasinya 3 hari saja, jangan lebih daripada itu. Karena Allah tahu hati manusia itu bagaimana. Ya, tidak bisa langsung ada masalah, ada kejadian, tiba-tiba langsung berdamai, tiba-tiba langsung memaafkan, tiba-tiba langsung tidak ada masalah lagi di hari itu juga atau di saat itu juga. Mungkin pada sebagian orang bisa jadi hal tersebut mudah bagi dia, tapi hal itu mungkin tidak berlaku pada sebagian yang lain. Terkadang ada yang masih berat. Ada sebagian orang itu mungkin lebih pendendam, ya, lebih tidak terima. Ada sebagian orang begitu. Iya, makanya hanya diberikan waktu selama 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini kenapa disebutkan 3 hari itu, ilahnya karena itu, sebabnya karena itu. Kenapa bukan langsung 1 hari, 2 hari? Kenapa 3 hari? Ya karena itu. Dan manusia terkadang bisa lebih melupakan masalahnya kalau sudah berlalu
sehari, 2 hari, 3 hari. Biasanya sudah lebih ringan. Coba kalau kita menghadapi masalah ya, masalah berat dalam diri kita. Ada masalah dengan kita, dengan saudaranya. Kalau baru sesaat terjadi, baru beberapa menit, itu amarah itu ya, ketika kita melihat sesuatu yang sangat menjengkelkan dari saudara kita, itu seakan-akan bergemuruh di dalam hati kita, ingin rasanya segera membalasnya. Nah, tapi coba kalau dibiarkan beberapa saat sampai kondisinya lebih tenang, maka terkadang masalahnya bisa berbeda. Makanya kata ulama, apalagi kalau kita di zaman media sosial seperti sekarang ini, orang kalau misalnya bermasalah ya, bertengkar atau istilahnya perang lewat media sosial, entah itu perang lewat WhatsApp atau selainnya, orang kalau misalnya lagi bermasalah, lagi bermarah-marahan, dan di saat itu juga dia segera membalas, bisa jadi ada hal-hal yang tanpa dia sadari, tanpa dia perhitungkan, dia tulis kalimat-kalimat yang justru itu membuat masalah lebih besar lagi. Tapi coba kalau misalnya dia tahan dulu, dia tenangkan dirinya dulu, dia berusaha untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Jangan langsung dia balas pesan yang menyakitkan itu misalnya. Iya, maka bisa jadi nanti setelah beberapa saat dia akan lebih berpikir terhadap apa yang dia akan utarakan lewat tulisan atau lewat voice note atau yang semisalnya. Nah, begitu ya. Dan ini berlaku dalam banyak hal ketika kita bermasalah, bertengkar, termasuk kita bertengkar sama istri kita misalnya, dengan keluarga kita misalnya, ada masalah. Jangan ketika ada masalah ribut, dia pun mengucapkan kalimat-kalimat sembarangan, apalagi suami. Tanpa sadar nanti dia talak istrinya dan nanti berbuah penyesalan. Tapi kalau misalnya dia tahan dulu, diam dulu, tenangkan diri dulu, nah bisa jadi kalimatnya tidak akan seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan-urusan pribadi yang bukan kaitannya dengan urusan agama ya. Kalau dalam urusan agama, ini ada orang yang menyimpang misalnya, pembela kesyirikan, pembela kebid'ahan misalnya, kita dalam masalah itu memboikot lebih dari 3 hari diizinkan. Karena seperti yang kita sebutkan itu, Nabi pernah memboikot sahabatnya 50 hari 50 malam. Bahkan Ibnu Umar pernah memboikot seseorang sampai dia meninggal. Diboikot sampai meninggal. Tapi ini karena urusan agama. Kalau urusan agama ya, karena ini kaitannya bukan pribadi ya. Kalau pribadi kita hendaknya memaafkan. Tapi kalau kaitannya dengan agama ya, dia menghinakan agama, dia melecehkan agama, nah ini bisa lebih daripada itu. Sebagai bentuk pelajaran kepada orang tersebut dan kepada orang lain. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Tapi kalau urusan dunia saja, urusan harta, urusan, terkadang kan ada orang tersinggung karena status misalnya, hanya gara-gara itu pun terkadang mungkin hanya anggapan dia, padahal mungkin bisa jadi tidak begitu ya. Tapi dia terlalu berburuk sangka, akhirnya apapun yang ditulis oleh orang yang pernah bermasalah dengannya, dia anggap itu sebagai menyinggung dirinya. Nah, hanya gara-gara itu akhirnya dia boikot lebih dari 3 hari. Gak boleh seperti itu. Ini hal yang harus diingat ya, hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi kalau terjadi kepada saudara muslim, bagaimana kalau itu terjadi pada tetangga? Dan bagaimana lagi kalau itu terjadi kepada keluarga kita dengan sesama keluarga? Tentu tidak
tidak boleh lebih daripada 3 hari. Sesama kerabat misalnya terjadi cekcok, akhirnya tidak saling bertegur sapa lagi, enggak boleh. Nah, ini maka hendaknya kita tidak memelihara gengsi di dalam diri, ya, tidak memelihara ego di dalam diri. Nah, dan yang semisal itu, karena hal itu bisa saja membuat kita nanti binasa, wal iyadu billah, di dunia dan di akhirat. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ini hadis yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.